Kembali lagi dalam diskusi titik temu. Kita sudah masuk ke segmen ketiga. Saya ingin masuk ke dalam lagi sedikit. Di sejumlah tempat itu sudah muncul begitu banyak inisiatif dari kelompok masyarakat sipil, apakah itu dari kalangan akademisi, dari kalangan pengamat, dari kalangan peneliti, dari kalangan LSM, yang ada yang membuat petisi, ada yang membuat maklumat, macam-macam inisiatif. Dan inisiatif itu lahir dari kecemasan yang luar biasa, karena ada yang menggunakan istilah kita ini sudah masuk pemilu, menuju pemilu 2024 ini kita seperti masuk ke arah neo Orde Baru. Ada juga yang mengatakan bahwa ini kita seperti mengingatkan kembali pada pemilu di zaman Orde Baru, di mana penyelenggaranya diatur, lalu hasil pemilunya sudah diketahui sebelumnya. Ini yang mau dibuat, begitu. Lalu kemudian mulai ada memanfaatkan aparat, mulai dari tadi penyelenggara pemilu sampai aparat-aparat yang lain untuk memenangkan calon tertentu. Nah, ini kekhawatiran yang selama sekian puluh tahun masa reformasi ini kita sudah semakin nyaman dengan demokrasi yang bersaing secara fair ini, meskipun di sana sini masih ada kekurangan, tapi itu terus diperbaiki. Tapi justru ini kembali lagi. Nah, saya ingin ke Pak ini dulu, Pak. Oh begitu ya. Oke. Jadi ya. Ini karena Bung Rai semangat, kita mulai dari Bung Rai ini. Jadi kalau kita berbicara Orde Baru, Bas, kalau disebut sekarang ada ciri-ciri tanda-tanda mengarah ke Neo Orde Baru gitu ya. Kita harus kenali dulu watak Orde Baru ini kayak apa kan, kira-kira gitu. Sehingga kita bisa mempadankan antara apa yang kita alami saat ini dengan situasi yang pernah kita alami di zaman Orde Baru, yang kita jelas-jelas bukan lagi anggap, kita lawan kan. Kan kita semua adalah orang-orang yang dulu aktif di 98 kan gitu. Setidaknya dalam catatan saya lagi-lagi ada 5 ciri. By the way, ini 4 orang ini, itu semua orang yang pernah mengalami situasi di masa Orde Baru dan berjuang. Kalau yang pakai jas ini, itu mereka nggak ngalamin. Ya, tapi silakan. Makanya supaya saya perkenalkan. Ya, karena ada ketua umum partai politik loh. Ketika ditanya apa pandangannya soal Orde Baru, apa itu Orde Baru kata dia, nggak tahu aku kata dia. Padahal ketua umum partai, kan sedih kita mendengarnya ya kan. Jadi jangan sampai mahasiswa FISIP UI, politik maksud saya ya, mohon maaf. UI, Unsri. Mahasiswa politik maksud saya ya, khususnya di Unsri ini ditanya, apa itu Orde Baru? Saya nggak tahu Orde Baru, mahasiswa FISIP. Kan ngeri-ngeri sedap itu mendengarnya ya kan. Setidaknya ada 5 menurut saya ciri yang orang menganggap bahwa rezim Orde Baru itu buruk ya, harus dilawan. Dan sebetulnya bisa 6, nanti ditambah lagi oleh Pak Tarikh lah ya kan. Pertama, aturan diubah untuk tujuan. Gitu. Kalau dia mau menang pada pemilu, dia tinggal ketok, saya menangnya sekian, jadi menangnya sekian. Makanya di pemilu Orde Baru itu dikenal hasilnya udah diketahui sebelum orang datang ke TPS gitu loh. Aku nih mau menang 70% dapat, kira-kira begitulah ya. Nah itu ciri khasnya tuh, aturan diubah demi tujuan, apa yang diinginkan oleh rezimnya gitu. Nah yang kedua adalah pembangunan fisik jauh lebih diutamakan dari pembangunan rohani. Jadi ya bangun ini sana ini, tapi demokrasi ditekan. Gak boleh bersuara, gak boleh ini, gak boleh itu, macam-macam gitu. Nah yang ketiga adalah kritik dibungkam dengan alasan penghinaan, kemudian pencemaran nama baik, ya kan, penghasutan, ya, dan sebagainya. Sehingga kritik nggak boleh muncul saat itu, karena setiap ada orang melakukan kritik, ya dikriminalisasi dengan dalih melakukan penghinaan, pencemaran, kemudian kegaduhan atau penganut paham komunis ateis kan kira-kira gitu tuh. Disebutlah ini ini ateisme macam-macam dan sebagainya. Nah yang keempat, menggunakan birokrasi untuk kepentingan politik. Kan di zaman itu ASN tuh nggak ada pilihannya kecuali milih Golkar gitu loh. Padahal Golkar itu bukan partai politik. Golkar itu ormas. Jadi ini satu-satunya era di dalam republik
peserta pemilu itu bukan partai, tapi ormas, namanya Golkar. Itu terjadi di zaman Orde Baru. Kalian yang belajar FISIP udah jelas lah, peserta pemilu itu adalah partai politik. Nah ini kenyataannya ada ormas namanya golongan karya, Golkar saat itu gitu. Nah itu ciri keempat tuh. Jadi dan semua orang harus ASN dalam hal ini, ya PNS istilah dulu, sekarang ASN, itu harus milih Golkar, nggak bisa tidak gitu. Itu udah pilihannya gitu. Makanya sebelum pemilu dilakukan di kampus saya dulu tuh di Ciputat UIN adalah staf-staf kampus itu tiba-tiba senam pagi semuanya baju kuning gitu loh. Menjelang pemilu, ya kan? Ya sebagai mahasiswa ya saya protes, saya demo. Kenyataannya demonya banyak sekali. Saya kira cuma 20-30 mahasiswa yang akan turun. Ratusan bahkan ribuan mahasiswa membuat dekan kami harus, bukan dekan lagi, Purek 2 harus turun lalu mendengarkan tuntutan mahasiswa. Dibuatlah kesepakatan sejak hari itu tidak boleh ada lagi atribut yang menyerupai partai politik atau peserta pemilu gitu. Nah jadi nggak boleh ada hijau, nggak boleh ada merah, nggak boleh ada kuning dan sebagainya gitu ya. Nah itu yang keempat. Nah yang kelima adalah menyuburkan nepotisme gitu. Kawan-kawan sekalian ya, adik-adik khususnya, ini sebetulnya yang naik kelas di pemilu kita ini. Kalau tadi kan kualitas KPU-nya kita udah ngomong ya, kualitas Bawaslu-nya kita udah ngomong ya kan, kualitas pesertanya ya musim debat, musim kampanye malah bagi-bagi susu dan makan gratis ya kan. Waktu kampanye loh, waktu kampanye itu yang ngomong gitu loh, kira-kira tuh kan. Nah kita udah lihat juga ya, satu-satunya menurut saya yang naik bukan kualitasnya sih, yang naik kelas di dalam pemilu 2024 ini apa? Nepotisme. Kalau sebelumnya nepotisme ini hanya beredar di daerah-daerah, di kabupaten, kota, lalu gubernur, sekarang dia naik kelas menjadi calon wakil presiden. Tadi saya sudah jelaskan yang disebut dengan nepotisme itu basisnya adalah dinasti. Dinasti itu saya sudah jelaskan tadi. Ya. Jadi kalau dinasti ketemu dinasti, itu yang disebut dengan nepotisme. Kalau nepotisme ketemu dengan pemilik modal, itu yang kita sebut oligarki. Jadi oligarki itu adalah puncaknya, tapi basis utamanya itulah dinasti. Nah Bung Rey, disebut neo Orbanya kenapa? Tinggal sekarang kawan-kawan menilai, kan saya sudah kasih 5 ciri. Apakah tujuan lebih penting dari aturan? Kejadian MK-MK. Ya kan kira-kira gitu. Apakah pembangunan fisik lebih penting dari demokrasi? Kita alami sekarang. Ya kan, bahwa kita berterima kasih pada presiden ini, pembangunan infrastruktur di mana-mana top, kita berterima kasih. Tapi tidak boleh karena itu demokrasi dibungkam. Karena jelas amanat dari republik ini terbaca di dalam lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Jiwa itu adalah demokrasi, raga itu adalah infrastruktur. Dari dua-duanya terus dibangun. Nah yang ketiga, kritik berbuah kriminalisasi. Hampir semua orang sekarang yang dimasukkan ke penjara, mereka adalah yang mengkritik rezim sekarang ini. Gitu. Nah yang keempat, birokrasi dipergunakan untuk tujuan politik. Dan yang kelima adalah maraknya nepotisme. Tinggal nilai. Sekarang di daerah kita, 117 daerah itu dikuasai oleh nepotisme, Pak. Itu setara dengan 21% dari total keseluruhan daerah kita di Indonesia. 2024 karena kita akan pilkada bulan November kan, dugaan saya kita akan naik kelas lagi bukan 21%, bisa 25% dari total daerah. Itu artinya apa? 1/4 dari daerah Indonesia dikuasainya oleh dinasti. Oke. Lalu pertanyaannya Bung Sebastian, karena ada kawan-kawan mahasiswa di sini, di tengah dinasti politik yang merajalela itu, kalian masih berpikir akan terlibat dan bisa menjadi bupati, menjadi wali kota, apalagi menjadi calon wakil presiden. Makin jauh itu. Karena yang akan menguasainya nanti, kamu anaknya siapa? Ya kan? Kamu anaknya siapa? Kalau kita nggak punya darah biru politik, jangan berharap masuk ke level-level itu. Itulah bahaya dari dinasti politik, dan oleh karena itulah kita menghabiskan masa muda kita dulu melawan nepotisme ini, karena itu jelas ancaman bukan bagi kita, tapi bagi generasi ke generasi. Itulah makanya kita di dalam
poin tuntutan reformasi itu kita meletakkan poin tuntutan pertama itu adalah hapus KKN, kolusi, korupsi, nepotisme, karena itu jelas sumber dari segala sumber masalah kita dalam berbangsa dan bernegara. Ini Bung Ray kalau ngomong Orde Baru semangat sekali. Oh iya, saya minta tadi. Saya ke satu sesi khusus itu berarti ya. Ini saya ke Bang ini dulu. Saya ke Bang Tarek dulu. Bang, itu tadi sudah digambarkan soal Orde Baru dan juga prakteknya sekarang. Kalau Abang melihat, benar nggak seperti yang di Bang Ray bilang? Jangan-jangan Bang Ray ini melebih-lebihkan. Begitu. Bagaimana? Ya. Abang melihat? Atau lebih parah dari yang dijelaskan Bang Ray ini? Kalau kita melihat benar nggak hari ini sistem politik hari katanya ini, aturan dibuat untuk kepentingan. Ya. Zaman Orde Baru begitu juga kan? Begitu. Hanya beda. Ini agak menggunakan suasana demokratis. Jadi ini memperalat demokrasi ini. Iya, dalam artian dalam tanda petik ya menunggangi sistem demokrasi sendiri. Kan ada yang statement, ya silakan aja. Ini kan bukan dinasti. Nanti kan rakyat memilihnya. Tapi kan prosesnya sudah jelas membatalkan atau merusak mengabulkan. Mahkamah Konstitusi. Dan itu ada hubungan kan gitu kan. Jadi neo Orba ini bisa kita lihat satu ya. Tadi udah disinggung, ada bangunan nepotisme kan. Nah, ini yang menjadi agenda teman-teman reformasi dulu kan. Ya. Di satu sisi kita lihat di Orde Baru itu korupsi ya, tapi korupsi di Orde Baru itu korupsi di dalam sebuah sistem kekuasaan. Gitu. Kalau hari ini selain korupsi itu berada dalam sistem kekuasaan, kita lihat atau pernyataan Mahfud yang 400 triliun segala macam itu juga berada di luar. Jadi bandit-banditnya tidak hanya berada di dalam negara atau di dalam kekuasaan, juga dia melebar. Itu tidak hanya uang itu yang melebar ini, bandit-bandit yang melebar ini kan. Itu bisa-bisa istrinya diambil juga kan. Saking kemaruknya ini kan. Nah, ini juga menjadi sebuah ciri di ini kan, di masa-masa hari ini kan. Jadi ada lihat aja lembaga korupsi KPK dimandulkan. Di Orde Baru memang nggak ada kan gitu kan. Nah, ini dimandulkan supaya tidak ada kan. Jadi ada praktek-praktek yang menjurus bagaimana bangunan hukum itu tidak terbangun. Itu malah politik menjadi kendali hukum. Harusnya kan dibalik gitu kan. Nah, ketiga bisa kita lihat selain praktek nepotisme, praktek korupsi itu kolusi. Kolusi ini kita lihat penyelenggara pemilu itu kalau ngelihat prosesnya, kalau ngelihat di balik dari peristiwa-peristiwa udah terpilih, satu ada hubungan-hubungan organisasi, dua ada hubungan-hubungan politik, tiga ada hubungan-hubungan keluarga. Nah, jadi para penyelenggara pemilu itu juga bagian dari itu juga. Ada praktek-praktek kolusi itu. Sama di partai politik itu juga praktek kolusi. Kita bagaimana partai PSI itu tiba-tiba muncul tokoh, itu praktek kolusi. Ya, 2 hari masuk partai. Ya. Hari ketiga sudah jadi ketua. Iya, habis semua tokoh-tokoh politik itu yang keren berdarah-darah banget, itu muda kan. zaman sekarang ya. Itu menghina, mengenyek kalau seperti saya. Itu menghina ya. Jadi kan ada Akbar, ada tokoh politik di ini yang berdarah-darah. Ada Fakri Ali ya, siapa? Ya. Yang Gelora? Fahri Hamzah. Fahri Hamzah. Itu jadi hilang semua, lenyap semua. Di munculnya 2 hari itu menjadi tokoh partai. Ya, dia langsung jadi ketua. Nah, ini jadi lucu. Nah, ini agak beda dengan Orde Baru. Sistem politik hari ini ya lucu-lucuan. Jadi lucu tapi bisa menghancurkan republik. Gitu ya. Oh, ini serius ini, menghancurkan. Serius. Tapi saya tatanan politik itu, partai politik sebenarnya kan bangunan bagaimana kita kalau dalam undang-undang. Partai politik itu punya mandat untuk memilih calon. Gitu. Seharusnya kan proses di partai politik sendiri udah bagus dong. Tetapi kalau di dalam sistem partai politik sendiri nggak beres, artinya
partai politik juga harus kita lihat gitu loh hari ini itu. Bagaimana partai politik melakukan pendidikan politik terhadap kader-kadernya. Juga bagaimana partai politik tidak harus dari kader-kadernya juga. Dia mampu melihat potensi-potensi anak bangsa untuk memimpin seperti yang dilakukan Nasdem gitu kan. Jadi tidak harus dari kader gitu kan. Nah, kita lihat hari ini partai politik kita selain terlibat dari apa nama tuh kos politik ya, sehingga cawe-cawe ini korupsi politik lah ya. Atau menjadi kartel politik, kartel ekonomi kemudian untuk apa membiayai partai. Saya sepakat dengan apa nama tuh calon presiden Anies Baswedan. Dia bilang itu nanti kalau dia terpilih sebagai presiden itu akan ada anggaran. Jadi dibuat anggaran tersendiri partai politik sehingga tidak perlu lagi dia mencari uang. Sekarang sih sudah ada, Bang. Ini banyak sekali mencari uang. Ini mungkin mau dinaikin. Nah, saya ke Prof dulu. Itu korupsi politik gitu kan? Iya, betul. Saya ke Prof dulu, Prof. Ya. Salah satu kekhawatiran yang sangat serius di pemilu ini itu karena presiden terlibat aktif untuk memenangkan putranya, maka yang dikhawatirkan itu adalah menarik kembali tentara untuk masuk ke gelanggang politik untuk memenangkan pertarungan. Lalu kemudian memanfaatkan aparat kepolisian untuk ikut memenangkan, dan itu sudah terbuka dibicarakan, dipertanyakan oleh DPR dalam rapat dengar pendapat. Apakah betul polisi ikut terlibat dalam memenangkan calon tertentu, mendukung partai politik tertentu? Itu udah sangat serius. Lalu kemudian dari penyelenggara pemilu. Nah, bagaimana Prof melihat demokrasi kita yang seperti ini? Ya kan, ide pemisahan kekuasaan oleh Montesquieu itu pada dasarnya adalah bagaimana menjaga ritme demokrasi. Jadi ada pengawasan. Saya melihat ancaman yang seriusnya itu kalau ketiganya itu berkompromi. Dan itu terjadi sekarang. Oh iya. Ya, kompromi antara legislatif, eksekutif dan yudikatif. Di mana-mana. Jadi pangkal korupsi itu kalau tiga pemisahan ini sudah terjadi kompromi. Misalnya di DPR dan di lembaga negara, presiden. Ditambah lagi dengan Mahkamah Konstitusi. Ini kompromi-kompromi inilah yang membuat bagaimana demokrasi kita ya lebih ke kamuflase demokrasi. Artinya ruhnya itu sudah oligarki. Jadi pemikiran Montesquieu itu sudah gagal di Indonesia, kalau menurut saya. Ya, ini yang sangat berbahaya ya, dalam negara demokrasi. Artinya praktik-praktik yang terjadi itu hanya kamuflase saja. Ya, ada prosedur-prosedur yang dilakukan, pemilu dilakukan, prosedurnya dilakukan sebagai baik. Betul ada pemilu. Tetapi esensi dari demokrasi tidak terjadi, tidak terjadi. Nah, inilah yang kita saksikan sekarang adalah sebuah momentum di mana kita sendiri yang menggerus demokrasi itu. Dan anehnya, ya, ini beda dengan masa reformasi. Itu adem ayem semua. Ya, kelompok-kelompok kritis itu ya hanya menyimpan dendam, tetapi reaksinya itu tidak ada. Nah, inilah yang kita khawatirkan pada saat kelompok-kelompok penyeimbang ini justru berada pada posisi yang anomali, ya. Nah, ini awal kehancuran. Awal kehancuran. Oke, ini menjadi awal kehancuran. Ini bahaya. Oke, nanti kita tahan dulu. Diskusinya menarik. Kita akan lanjutkan setelah break yang satu ini.